Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Akasa Jaya Konsultan yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai proposal yang akan kami tawarkan mengenai pembuatan peta detail situasi skala 1:5000 pada Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dengan saya sebagai Ketua Proyek, Rifani Mustafa Nisa, NIM 1807369, dan bersama anggota tim saya. Perkenalkan, nama saya Kawahi Ningsih, NIM saya 1807126. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sal Arifin, NIM 1808594. Nama saya Salsa Septia Rizky, NIM 1808319. Dan berikut akan kami paparkan mengenai isi dari proposal penawaran kami. Saya akan menjelaskan isi proposal bagian bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi dilakukannya pemetaan detail situasi ini adalah di zaman sekarang pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam pemanfaatan sumber daya alam sangat pesat, sehingga kebutuhan informasi geografis suatu wilayah dalam skala yang lebih detail sangat dibutuhkan dan harus disegerakan pengadaannya. Di Indonesia itu sendiri masih banyak daerah yang belum dipetakan dengan skala besar. Salah satu daerahnya yaitu Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya pengerjaan pengukuran untuk survei dan pemetaan detail situasi ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai bentuk permukaan tanah secara umum yang dilengkapi dengan tampakan-tampakan khas baik berupa unsur-unsur alami maupun unsur-unsur buatan manusia, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan tujuan memberikan informasi detail situasi suatu wilayah yang akan mendukung pengambilan keputusan secara tepat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaannya yaitu ada 3 bagian besar yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan pekerjaan studio. Untuk bagian persiapan sendiri ada kantor dan lapangan. Lalu ada bagian pelaksanaan yaitu pematokan dan pemasangan tugu benchmark, pengukuran kerangka horizontal dan vertikal, dan pengukuran detail situasi. Lalu yang terakhir ada bagian pengerjaan studio yaitu terdiri dari pengolahan data, editing data dan penggambaran, plotting peta hasil penggambaran, dan laporan. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Struktur organisasi dalam pekerjaan ini meliputi yang pertama ada tenaga ahli geodesi sekaligus tim leader yang bertugas sebagai pemimpin yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan laporan akhir. Lalu kedua ada surveyor yang merupakan tenaga pelaksana dan mengawasi pekerjaan studio, di mana secara terstruktural di bawah pengawasan atau koordinasi tim leader, tetapi tidak membawahi tenaga yang terlibat pengolahan data. Lalu ketiga ada asisten surveyor yang merupakan tenaga pelaksana lapangan dan mengawasi pekerja tenaga lokal. Keempat, ada tenaga lokal yang merupakan tenaga kerja dari wilayah sekitar lokasi pengukuran atau seseorang yang mengerti situasi dan kondisi lapangan. Lalu yang terakhir ada data processing atau drafter yang merupakan tenaga pelaksana untuk editing dan proses pembuatan peta digital hingga pembuatan peta garis dalam bentuk hard copy. Mungkin cukup untuk penjelasan bab 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Peralatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek ini antara lain yang pertama total station, kemudian GPS geodetik, kemudian statip digunakan untuk penunjang alat total station, ada prisma, meteran, kamera digital untuk dokumentasi, kemudian handy talkie digunakan untuk komunikasi antara surveyor satu dengan surveyor yang lainnya. Kemudian personel yang dibutuhkan dalam pengerjaan pemetaan data situasi ini terdiri dari tim leader 1 orang, geodetic engineer 3 orang, surveyor 9 orang, asisten surveyor 12 orang, drafter 5 orang. Kemudian dalam RAB yang kita susun dalam pengerjaan proyek ini sejumlah 1
1,6 miliar. Timeline kegiatan yang akan kita laksanakan ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada persiapan. Kemudian setelah persiapan selesai, kita akan melakukan survei lapangan. Jika survei lapangan atau pengukuran telah dilaksanakan, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengolahan data. Pengolahan data ini juga terdiri dari pengolahan data KDH, KDV, pengolahan data situasi, editing dan penggambaran, plotting, pembuatan layout, dan finishing. Kemudian setelah itu kita lakukan penyusunan laporan. Kemudian setelah itu tahap terakhir kita melakukan diskusi pendahuluan hingga diskusi akhir. Nah, setelah timeline ini saya akan menjelaskan juga terkait kurva S, karena kurva S ini berkaitan dengan time schedule. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kurva S. Kurva S ini berkaitan erat dengan time schedule. Jadi kurva S ini biasanya digunakan sebagai acuan sejauh mana progres yang telah kita lakukan yang dikonversi dan progres itu bisa dilihat dari persentase yang telah kita buat. Nah, jadi di dalam kurva S ini kita juga bisa membandingkan antara progres yang telah kita rencanakan dengan pelaksanaan dengan realita di lapangan, apakah sesuai dengan perencanaan dari segi time schedule maupun RAB, apakah RAB-nya sudah sesuai atau tidak, apakah time schedule-nya, apakah rencana progresnya sudah sesuai atau tidak. Nah, jadi berhubung pelaksanaannya belum dilakukan, jadi di sini baru ada kurva S. Kurva S dari time schedule yang kita rencanakan. Jika kita lihat di kurva ini ada di antara 60% hingga 80%. 60% hingga 80%. Dan jika kita lihat si kurva ini lebih dekat ke angka 80, jadi jika saya interpolasikan ini ada di angka 70%. Jadi jika kita telah menyelesaikan rencana survei pengukuran sesuai dengan rencana RAB dan sesuai dengan time schedule hingga selesai survei pengukuran, itu kita sudah menyelesaikan progres pekerjaan hingga sekitar 70%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta kerja dan standar ketelitian antar BM. Yang pertama untuk peta kerja, sebelum melakukan pengukuran, tim kami membuat peta kerja terlebih dahulu. Peta kerja ini berisikan poligon atau AOI wilayah kerja dan sebaran titik BM. Untuk area yang diukur ini mempunyai luas sebesar sekitar 8,84 km persegi. Dengan luas tersebut kami membuat titik rangka acuan atau BM pengamatan GNSS sebanyak 137 titik dan BM perapatan terestris sebanyak 9 titik. Lalu dapat dilihat titik yang berwarna kuning adalah BM GNSS dan titik yang berwarna biru adalah BM perapatan pengukuran terestris. Untuk jarak BM pengamatan GNSS adalah sebesar 100 meter, sedangkan jarak BM perapatan terestris berbeda-beda, mulai dari 60 hingga 100 meter. Hal itu dikarenakan bentuk lahan yang berbeda-beda, sehingga untuk menempatkan titik BM perapatan pengukuran terestris itu disesuaikan berdasarkan topografinya. Selanjutnya adalah perhitungan standar ketelitian. Untuk standar ketelitian yang diminta itu ada dua. Yang pertama adalah standar ketelitian vertikal. Untuk perhitungan standar ketelitian vertikal ini diambil berdasarkan rumus SNI, jaringan kontrol vertikal, yaitu R sama dengan C akar dari D. Dan untuk kelas jaringan titik kontrol, kami mengambil kelas LD dengan nilai C sebesar 18 mm. Dapat dilihat untuk jarak antar BM sebesar 0,06 km mempunyai akurasi sebesar 4,4 mm. Untuk jarak 0,07 km mempunyai akurasi sebesar 4,8 mm. Jarak 0,08 km mempunyai akurasi sebesar 5,1 mm. Lalu untuk jarak 0,09 mempunyai akurasi sebesar 5,4 mm dan jarak 0,1 km mempunyai akurasi sebesar 5,7 mm. Dan yang kedua adalah standar ketelitian horizontal.
Untuk perhitungannya itu masih sama, mengacu pada SNI jaringan kontrol horizontal dengan rumus R sama dengan C dalam kurung D tambah 0,2. Dan untuk kelas jaringan titik kontrol, kami mengambil kelas D dengan nilai C sebesar 50 mm. Dan dapat dilihat juga dalam tabel untuk jarak 0,06 km mempunyai akurasi sebesar 13 mm, jarak 0,07 km mempunyai akurasi ketelitian sebesar 13,5 mm, jarak 0,08 km mempunyai akurasi sebesar 14 mm, lalu untuk jarak 0,09 km mempunyai akurasi sebesar 14,5 mm, dan untuk jarak 0,1 km mempunyai akurasi sebesar 15 mm. Kemudian selanjutnya ada metode pengamatan dan pengukuran. Yang pertama mengenai mencari lokasi pemancangan benchmark. Jadi lokasi untuk menaruh titik benchmark itu kita harus di lapangan yang terbuka, tidak tertutup atau terhalang oleh bangunan atau pohon, dan tidak menghalangi lalu lalang jalan. Selain itu juga harus yang mudah ditemukan agar ketika ada monumen, ketika ada hal yang penting bisa digunakan untuk rekonstruksi. Agar lebih mudah dilihat juga warna tubuh dibuat warna mencolok agar mudah ditemukan. Kemudian yang kedua mengenai pembuatan dan pemasangan patok titik poligon. Nah, sebaran benchmark ini antar jarak BM-nya itu jika mengacu kepada SNI itu kurang lebih idealnya adalah 100 meter. Kemudian selanjutnya yang ketiga mengenai pengukuran kerangka dasar horizontal. Nah, kerangka dasar horizontal ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran poligon utama dan pengukuran poligon cabang, di mana pengukuran poligon utama ini tuh digunakan sebagai kerangka acuan untuk mendapatkan kerangka dasar horizontal X, Y, Z dengan ukuran yang dapat diandalkan. Nah, berikut merupakan persyaratan mengenai pengukuran poligon utama. Selanjutnya pengukuran poligon cabang itu tujuannya itu untuk mengikat titik-titik detail di tengah area pengukuran yang jauh dari poligon utama, sehingga dengan adanya titik poligon cabang ini akan meningkatkan cakupan titik-titik detail di lapangan dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya keempat itu ada pengukuran mengenai kerangka dasar vertikal. Tujuan dari pengukuran kerangka dasar vertikal itu untuk mengetahui beda tinggi dari suatu topografi wilayah dengan ketentuannya sebagai berikut. Selanjutnya yang kelima mengenai pengukuran detail situasi. Nah, detail situasi ini tuh diperlukan untuk mengetahui suatu objek di lapangan, termasuk detail alam atau buatan manusia. Kemudian ditransfer nanti titik-titiknya itu ke dalam peta dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya ada pengolahan data. Pertama, pengolahan data kerangka dasar. Jadi data-data yang sudah kita ambil di lapangan, data-data pengukuran pada kerangka dasar horizontal dan vertikal, selanjutnya kita hitung dengan menggunakan metode Bowditch atau kita sebut dengan metode perataan kuadrat terkecil. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengolahan data detail situasi. Nah, pengukuran yang kita lakukan di lapangan pada pengukuran detail situasi, selanjutnya kita olah, kita kirimkan data-data tersebut, kita transfer ke software yang kita pakai. Nah, software yang akan kita pakai itu ada AutoCAD, ArcGIS, dan aplikasi survei pemetaan lainnya. Nah, jika ada kesalahan pada data lapangan atau tidak mencukupi, maka harus dilakukan pengecekan ulang terhadap data detail situasi. Selanjutnya kita olah dan kita buat menjadi peta detail situasi. Yang terakhir adalah laporan dan data. Yang pertama, pembuatan laporan. Pembuatan laporan ini dilakukan untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga dapat diketahui kondisi real pekerjaan secara umum itu seperti apa. Lalu yang kedua, ada penyerahan data. Data-data yang diserahkannya itu setelah pekerjaan selesai. Yang pertama itu ada satu berkas laporan tertulis mengenai pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Lalu yang kedua, print out peta detail situasi dan skala 1 berbanding 5.000. Dan yang ketiga, peta detail situasi dalam bentuk soft copy dan menggunakan software AutoCAD file DWG. Yang keempat, data hasil pengukuran. Yang kelima, data hasil perhitungan dalam bentuk soft copy dan hard copy. Dan yang keenam, foto dan deskripsi dari benchmark. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.